Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telah menunggu lama dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan karena telah mengikuti Zoom ini yang bertema penyuluhan atau edukasi tentang persalinan di masa pandemi pada masyarakat. Langsung saja kita tampilkan. Mbak Nurfai. Proses melahirkan di tengah COVID-19. Diperlukan persiapan matang untuk melahirkan di tengah pandemi COVID-19. Bila Bumil sebentar lagi akan melahirkan, ketahui dulu hal-hal apa saja yang perlu Bumil lakukan dan persiapkan sebelum persalinan, baik secara normal maupun operasi sesar. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa semua ibu hamil termasuk yang terinfeksi atau dicurigai terinfeksi COVID-19 berhak untuk mendapatkan perawatan dengan kualitas yang baik sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Jadi, perlu diingat bahwa ibu hamil yang akan melahirkan di tengah pandemi COVID-19 ini berhak untuk 1. Mendapatkan perlakuan yang hormat dan bermartabat. 2. Ditemani saat melahirkan. 3. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai kehamilan atau proses persalinan dari dokter atau bidan yang merawat. 4. Mendapatkan pengobatan yang sesuai kebutuhan. 5. Mendapatkan rujukan jika diperlukan. 6. Menentukan pilihan terkait kehamilan. Ini persiapan melahirkan di tengah pandemi COVID-19. Guna mempersiapkan diri untuk melahirkan di tengah pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang penting untuk Bumil ketahui, yaitu yang pertama itu proteksi diri. Dalam proteksi diri itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kehamilan. Kehamilan secara alami menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Hal ini membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi termasuk infeksi virus corona. Selain itu, berbagai perubahan di dalam tubuh yang terjadi semasa kehamilan juga membuat ibu hamil dapat mengalami gejala yang lebih berat bila terkena COVID-19. Yang kedua, mendekati waktu melahirkan. Jadwal pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan atau bidan juga menjadi lebih sering, artinya Bumil jadi lebih sering keluar rumah. Nah, untuk mengurangi resiko tertularnya virus corona, penting sekali bagi Bumil untuk melakukan tindakan pencegahan, diantaranya dengan rajin mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang kadar alkoholnya minimal 60%, tidak keluar rumah dulu kecuali bila ada keperluan mendesak, dan tidak berpergian ke tempat yang ramai. Melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain saat berada di luar rumah, menggunakan masker kain bila hendak keluar rumah,
menghindari kontak dengan orang sakit, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan tidur yang cukup. Minumlah suplemen kehamilan sesuai anjuran dokter dan jangan lupa periksakan kehamilan ke dokter sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, pilihlah tempat melahirkan. Pilihan tempat melahirkan, baik itu di rumah, klinik, atau rumah sakit, juga perlu Bumil pikirkan baik-baik. Dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya, diskusikanlah dulu hal ini dengan dokter. Yang kedua, bila Bumil ingin melahirkan di klinik atau di rumah, pastikan ada ambulan atau kendaraan yang dapat menjangkau tempat Bumil bersalin. Hal ini untuk berjaga-jaga bila Bumil harus segera dirujuk ke rumah sakit. Yang ketiga, jika Bumil menderita COVID-19 atau mungkin memiliki gangguan kesehatan tertentu, sebaiknya jangan melahirkan di rumah. Akan lebih aman bila Bumil melahirkan di rumah sakit agar kondisi Bumil dapat diawasi secara ketat dan bayi dapat dilindungi semaksimal mungkin selama proses persalinan maupun setelahnya. Yang keempat, untuk melahirkan di rumah sakit, tentukanlah dulu rumah sakit mana yang menjadi sejauh-jauh hari. Bumil juga harus kontrol ke dokter kandungan untuk mengetahui waktu perkiraan persalinan. Yang keenam, selama proses persalinan di rumah sakit, baik dengan operasi sesar maupun normal, Bumil boleh ditemani, namun pendamping sebisa mungkin dibatasi hanya 1 orang. Yang ketujuh, meski begitu, jika pendamping Bumil memiliki gejala COVID-19 atau sedang tidak sehat, ia tidak diizinkan masuk ke ruang bersalin. Hal ini dilakukan agar Bumil, bayi, dan dokter atau bidan yang membantu persalinan tidak tertular virus corona. Yang ketiga, melalui metode melahirkan. Dalam metode ini akan melahirkan normal atau dengan operasi sesar, namun pilihan ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi kehamilan Bumil. Dokter kandungan atau bidan akan memberikan anjuran mengenai cara melahirkan yang terbaik bagi Bumil. Operasi sesar biasanya hanya diwajibkan kepada kondisi tertentu, misalnya infeksi herpes genital pada ibu hamil, kehamilan dengan plasenta previa, atau kehamilan dengan posisi janin yang tidak normal. Itulah sebabnya pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin sesuai jadwal agar dokter dapat memantau kesehatan ibu hamil dan janin, serta menentukan metode persalinan yang terbaik. Penanganan khusus bagi ibu hamil dengan COVID-19. 1. Bila Bumil merasakan gejala-gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas, segera lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 2. Ibu hamil dengan COVID-19 tetap bisa bebas memilih metode melahirkan yang akan dijalaninya, namun harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat untuk menjalani isolasi dan diberikan penanganan khusus, baik itu menjelang persalinan, saat proses persalinan, maupun setelah bayinya lahir. Yang ketiga, selama masa isolasi, ibu hamil dengan COVID-19 akan tetap mendapatkan perawatan dan pengawasan kehamilan, fasilitas melahirkannya memadai, serta dukungan moral. Selain itu, bayi yang melahirkan juga akan tetap mendapatkan ASI serta perawatan dan pengawasan. Yang keempat, persiapan melahirkan